Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama yaitu jangkauan data. Jangkauan data adalah selisih antara nilai datum terbesar atau kita simbolkan dengan Xmax dengan nilai datum terkecil atau kita simbolkan dengan Xmin. Nah, jangkauan dilambangkan dengan J. Rumus dari jangkauan yaitu J sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Kemudian untuk jangkauan antar kuartil, yaitu jangkauan antar kuartil atau hamparan diartikan sebagai selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nah, hamparan dilambangkan dengan H. H sama dengan Hi3 dikurangi Hi1. Nah, untuk Hi3 kan kuartil ketiga atau kuartil atas, kemudian Hi1-nya itu kuartil bawah atau Hi1. Kemudian lanjut yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil didefinisikan sebagai setengah dari hamparan. Nah, simpangan kuartil dilambangkan dengan Hi-D. Rumus untuk Hi-D yaitu setengah H, atau H ini adalah hamparan. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang ini, yaitu setengah dikali Hi3 kurangi Hi1. Kemudian lanjut ke langkah, dilambangkan dengan L. Nah, langkah dirumuskan dengan L sama dengan 3 kali Hi-D. Atau bisa juga kita cari dengan rumus 3/2 dikali Hi3 dikurangi Hi1. Jadi nanti ini dikurangkan dulu, Hi3 kurangi Hi1, kemudian dikalikan 3/2. Kemudian lanjut ke pagar dalam. Nah, untuk pagar dalam dirumuskan dengan Hi1 dikurangi L. L ini kan langkah, Hi1-nya adalah kuartil bawah. Kemudian untuk pagar luar dirumuskan dengan Hi3 ditambah L. Nah, untuk contohnya ini diketahui data sebagai berikut, ada data seperti ini. Disuruh menentukan jangkauan data, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, dan pagar luar. Nah, untuk mencarinya yaitu kita urutkan dulu datanya dari yang paling terkecil hingga yang paling terbesar. Nah, untuk mencari jangkauan data yaitu Xmax-nya berapa? Nilai datum terbesarnya yaitu 54. Dan Xmin-nya nilai terkecil berapa? 41. Kita masukkan ke rumus. Jadi Xmax dikurangi Xmin, 54 kurangi 41 yaitu 13. Kemudian untuk jangkauan antar kuartil, nah kita tadi kan sudah mengurutkan datanya. Kemudian jangkauan antar kuartil kan rumusnya H sama dengan Hi3 kurangi Hi1. Jadi kan kita mencari Hi3 sama Hi1 dulu. Hi1 rumusnya apa? X seperempat N plus 1. Nah, N-nya kan 21 karena datanya ini ada 21. Kemudian kita masukkan ke rumus, diperoleh ternyata Hi1 terletak pada X 5,5. Nah, X 5,5 kan terletak pada data di antara data kelima dan data keenam. Nah, data kelima nilainya berapa? 45. Kemudian data keenam nilainya 46. Jadi ditambah dibagi 2, yaitu 45,5. Kemudian untuk Hi3 kita masukkan ke rumus. Kita kan sudah mempelajari kuartil bawah dan atas ya kemarin. Kita masukkan ke rumus. Ternyata diperoleh X 16,5. Jadi kan terletak di antara data ke-16 dan ke-17. Nilainya berapa sama berapa? Yaitu 50 sama 51. Kita tambah dibagi 2, hasilnya 50,5. Kemudian kita masukkan ke rumus jangkauan antar kuartil, yaitu H sama dengan Hi3 kurangi Hi1. Hi3-nya kan 50,5, kemudian Hi1-nya kan 45,5, diperoleh Hi3 kurangi Hi1 yaitu 5. Kemudian simpangan kuartil. Nah, rumus simpangan kuartil kan Hi-D sama dengan setengah hamparan. Nah, hamparan tadi kan kita sudah temukan bahwa H itu nilainya 5 tadi kan. Kemudian kita masukkan Hi-D sama dengan setengah kali 5, yaitu 2,5. Kemudian lanjut ke langkah. Untuk mencari langkah kan 3 kali Hi-D. Hi-D-nya kan ketemu 2,5. Jadi kan kita masukkan 3 dikali 2,5, yaitu 7,5. Kemudian untuk pagar dalam yaitu Hi1 kurangi L. Nah, Hi1 tadi kan kita sudah temukan 45,5. Kemudian L-nya tadi kan ini 7,5. Nah, jadi kan pagar dalam Hi1 kurangi L. 45,5 kurangi 7,5, yaitu 38.
Kemudian untuk pagar luar kan Q3 tambah L. Q3-nya sudah kita temukan 50,5 ditambah L 7,5 diperoleh 58. Kemudian lanjut ke simpangan rata-rata atau kita simbolkan SR. Nah, simpangan rata-rata adalah ukuran seberapa jauh penyebaran nilai-nilai data terhadap nilai rataan. Nah, di sini ada simpangan rata-rata untuk data tunggal. Kita rumuskan seperti ini. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI dikurangi X bar per N. Nah, XI di sini yaitu data ke I. Kemudian X barnya adalah rata-rata hitung. Dan N-nya adalah banyaknya data. Kemudian untuk data kelompok, rumusnya hampir sama, cuma di sini kan sigma I sama dengan 1 sampai N, FI dikali mutlak XI dikurangi X bar per sigma FI. Nah, XI untuk data kelompok beda dengan data tunggal. Kalau data kelompok, XI-nya adalah nilai tengahnya. Kemudian untuk X bar-nya adalah rata-rata hitung. Nah, untuk FI-nya yaitu jumlah frekuensi. Kemudian untuk contohnya seperti ini. Tentukan simpangan rata-rata untuk data ini kan. Nah, ini kan data tunggal. Maka kita gunakan rumus simpangan rata-rata pada data tunggal, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI dikurangi X bar per N. Nah, di sini kita cari X bar-nya dulu, atau rata-ratanya dulu. Kita kan sudah mempelajari rata-rata kan, yaitu rumusnya untuk data tunggal kan sigma XI per N. Jadi kita jumlahkan dulu datanya dibagi N. N-nya 8 karena ada 8 kan ini. Nah, dari 20 bagi 8 yaitu 2,5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal, yaitu ini kan. Jadi untuk mutlak XI dikurangi X bar. Nah, untuk X1 kan nilainya 3. Kita kurangi dengan X bar-nya 2,5. Kemudian ditambah mutlak X2-nya berapa? 2 dikurangi 2,5. Kemudian ditambah lagi mutlak X3-nya berapa? 1 dikurangi 2,5 dan seterusnya sampai X8 yaitu 5 dikurangi X bar 2,5. Nah, karena mutlak jadi kan nanti nilainya positif semua. 3 kurangi 2,5 kan 0,5. Nah, 2 kurangi 2,5 ini kan seharusnya min 0,5. Tapi kan karena mutlak jadinya kan positif 0,5. Dan ini juga sama, 1 kurangi 2,5 kan seharusnya negatif 1,5. Tapi karena mutlak jadinya positif 1,5 dan seterusnya sampai mutlak 5 kurangi 2,5. Nah, kita jumlahkan dibagi 8, hasilnya yaitu 1,125. Jadi simpangan rata-ratanya yaitu 1,125. Kemudian lanjut untuk simpangan rata-rata pada data kelompok. Ini hitunglah simpangan rata-rata pada data berikut ini kan. Dan caranya gimana? Jadi kita buat tabel dulu. Karena rumusnya seperti ini kan tadi. Sigma FI dikali mutlak XI dikurangi X bar per sigma FI. Jadi kan kita membutuhkan XI, X bar, kemudian FI kan. Nah, kita cari dulu XI-nya berapa. Nah, untuk data kelompok kan beda dengan data tunggal. Kalau data tunggal tadi kan XI adalah data ke I. Tapi untuk data kelompok XI adalah nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dari 21 sampai 25 berapa? 23. Kalau bingung, kita bisa cari dengan 21 tambah 25 dibagi 2. Kemudian XI untuk 26 sampai 30 berapa? 28 sampai XI pada 46 sampai 50 yaitu 48. Kemudian FI ini kan frekuensi tadi sudah ada kan tadi kan. Kemudian untuk mencari rata-ratanya kan kita butuh FI dikali XI. Ini kan kita buat XI dikali FI atau FI dikali XI juga boleh. Ini kan diperoleh dari 23 kali 2 yaitu 46. Kemudian 28 kali 8 yaitu 224 dan seterusnya sampai 48 dikali 2 yaitu 96. Nah, kita jumlahkan kan karena kita mau cari rata-ratanya dulu, X bar-nya dulu.
Kan sigma FI dikali XI 1020 dibagi sigma FI, jumlah frekuensinya 30. Jadi kan 1020 bagi 30, yaitu 34. Kemudian kita cari untuk mutlak XI dikurangi X bar. Nah, XI tadi kan untuk yang pertama yaitu 23. Kita kurangi X bar. X barnya kan 34. Jadi kan 23 dikurangi 34. Seharusnya kan negatif 11, tapi karena mutlak jadi kan positif, yaitu 11. Kemudian yang kedua kan 28 dikurangi 34, yaitu negatif 6, tapi dimutlakkan menjadi 6. Kemudian yang ketiga, 33 dikurangi 34, yaitu kan negatif 1, karena dimutlakkan jadi positif, yaitu 1. Dan seterusnya sampai XI yang terakhir, yaitu 48 dikurangi 34, yaitu 14. Kemudian kita cari untuk FI dikali mutlak XI dikurangi X barnya. Kita lihat pada kolom FI, 2 dikali 11, 22. Kemudian 8 dikali 6, 48. Dan 9 dikali 1, 9. Dan seterusnya sampai 2 dikali 14, yaitu 28. Kemudian kita jumlahkan, karena pada rumus simpangan rata-rata itu kan sigma kan, penjumlahan. Yaitu 158 dibagi frekuensinya berapa? 30. Yaitu diperoleh 5,27. Kemudian lanjut ke ragam atau variansi yang kita lambangkan dengan S kuadrat. Nah, ragam adalah ukuran yang menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data dari nilai rataannya. Nah, di sini juga sama ada untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal, ragam atau variansinya kita rumuskan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. XI dikurangi X bar kuadrat per N. Nah, kalau simpangan rata-rata tadi kan mutlak. Kalau ini enggak, ini dikuadratkan. Jadi kan XI untuk data tunggal kan data ke I, X barnya rata-rata, dan N-nya banyaknya data. Nah, untuk data kelompok, seperti ini lambangnya. Nah, rumusnya seperti ini kan. FI-nya adalah jumlah frekuensi, sigma FI-nya, kemudian XI-nya ini kan nilai tengah karena data kelompok. Nah, X bar-nya adalah rata-rata. Kemudian ada lanjut ke simpangan baku atau standar deviasi, kita lambangkan dengan S. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan baku ini, untuk data tunggal, rumusnya yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat tadi ini kan ragam atau variansi. Jadi kalau misal kita sudah menemukan ragam atau variansinya, kita tinggal akarkan, maka ditemukan simpangan baku. Kemudian untuk data kelompok juga sama, kita tinggal mengakarkan dari ragam atau variansinya. Nah, untuk contohnya seperti ini untuk contoh data tunggal dulu ya. Tentukan ragam dan simpangan baku untuk data di sini. Nah, rumus ragam untuk data tunggal kan seperti ini. Nah, kita cari dulu X barnya. X bar kan sigma XI per N. Kita jumlahkan datanya semuanya, dibagi N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6. Diperoleh X barnya 6. Kemudian kita masukkan ke rumus, karena sigma kan jadi kan penjumlahan. XI untuk yang pertama, X1, yaitu kan 4. 4 dikurangi I X bar. X barnya kan 6 kan? Jadi kan 4 kurangi 6 dikuadratkan. Kemudian X2-nya berapa? X2-nya 5 dikurangi 6 dikuadratkan. Kemudian X3-nya 6 dikurangi 6 dikuadratkan. Dan seterusnya sampai X6, yaitu 6 dikurangi 6 dikuadratkan dibagi N, yaitu N-nya 6. Ini kan 4 dikurangi 6 dikuadratkan. 4 kurangi 6 kan negatif 2 dikuadratkan. Kemudian 5 kurangi 6 kan negatif 1 dikuadratkan. Dan seterusnya sampai 6 dikurangi 6 kan 0 dikuadratkan. Kemudian diperoleh kan kalau dikuadratkan negatif 2 dikuadratkan kan menjadi 4. Negatif 1 dikuadratkan menjadi 1 dan seterusnya dibagi 6. Diperoleh ragamnya yaitu 1,67.
Dan untuk mencari simpangan bakunya, kita tinggal akarkan dari ragamnya kan. Nah, ragamnya kan tadi 1,67. Jadi diakarkan diperoleh 1,29. Jadi simpangan bakunya adalah 1,29. Karena akar dari 1,67 yaitu 1,29. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu ragam dan simpangan baku pada data kelompok. Nah, diberikan data seperti ini, kita cari ragam dan simpangan bakunya. Nah, kita buat tabelnya lagi juga, karena kan tadi ini. Kita cari X-nya juga. X itu kan nilai tengahnya tadi kan, nilai tengah 21 sampai 25 kan nilai tengahnya 23. Dan seterusnya sampai 46 sampai 50 itu kan nilai tengahnya 48. Nah, FI-nya kan sudah ada kan tadi. Dan sama, kita cari XI dikali FI, itu 23 kali 2 sama dengan 46. Kemudian 28 kali 8, yaitu 224. Dan seterusnya sampai 48 dikali 2, itu 90. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk XI dikali FI-nya semua ini. Diperoleh 1020. Nah, kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya kan X bar. X bar sama dengan untuk data kelompok kan rumusnya seperti ini kan. Yaitu sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, jumlahnya tadi kan 1020. Dibagi sigma FI atau frekuensinya kan 30. Diperoleh 34. Nah, X bar-nya sudah ketemu 34. Dan kita masukkan. Kita lihat dulu rumus ragamnya kan kita juga butuh XI dikurangi X bar kuadrat. Jadi kita cari XI dikurangi X bar-nya dulu. XI dikurangi X bar. Nah, untuk XI yang pertama kan 23. X bar-nya kan 34. Jadi kan 23 dikurangi 34, yaitu kan negatif 11. Ini tetap negatif karena kan tidak dimutlakkan, beda dengan simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata kan dimutlakkan, tapi kalau ini kan enggak. Nanti karena ini nanti kita mau cari kuadratnya kan. Jadi kan ini enggak diminta untuk dimutlakkan kan, enggak diminta. Jadi tetap negatif. Kemudian lanjut ke XI yang kedua yaitu 28 dikurangi 34 yaitu negatif 6. Kemudian 33 dikurangi 34 negatif 1 dan seterusnya sampai 48 dikurangi 34 yaitu 14. Nah, kita sudah ketemu XI dikurangi X bar, padahal di rumus mintanya XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan. Negatif 11 dikuadratkan menjadi 121. Kemudian negatif 6 dikuadratkan menjadi 36. Dan seterusnya sampai 14 dikuadratkan menjadi 196. Nah, kemudian kita lihat lagi rumusnya, ternyata dikali FI. Nah, ini dikalikan dengan FI. Kita lihat kolom FI, di sini kan FI-nya. Yang pertama, 2 dikali 121. Hasilnya 242. Kemudian 8 dikali 36. Hasilnya 288. Kemudian 9 dikali 1. Yaitu hasilnya 9. Dan seterusnya sampai 2 dikali 196. Yaitu 392. Kemudian karena di rumus ini akan sigma, jadi kan penjumlahan. Kita jumlahkan semuanya, diperoleh 1270. Nah, kita masukkan ke rumus ragam. 1270 dibagi sigma FI-nya, frekuensinya 30. Hasilnya adalah 42,33. Kemudian untuk mencari simpangan bakunya, kita tinggal akarkan dari ragamnya. Akar dari 42,33 yaitu 6,51. Jadi simpangan bakunya yaitu 6,51. Ya, jadi ragamnya adalah 42,33, kemudian simpangan bakunya adalah 6,51.